saya Maria Alfiantina mau menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek. Yang pertama kita lihat tentang pengertian. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep-konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedural yang dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lain. Yang berikut pemrograman prosedural dan PBO. Prosedural yang pertama, serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Yang kedua, cara pandang. Program adalah suatu instruksi dibaca dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Yang ketiga, programmer menurunkan suatu masalah menjadi submasalah yang lebih sederhana. Yang keempat, fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Yang terakhir, contoh bahasa pemrograman D++, PHP, Pascal, Python, dan lain-lain. Yang berikut kelebihan dari prosedural. Yang pertama, memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Yang kedua, penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Yang ketiga, kemudahan implementasi untuk kompiler dan interpreter. Yang keempat, mudah ditelusuri. Yang kelima, memiliki dokumentasi yang baik. Yang keenam, ukuran program yang dibuat kecil. Yang berikut kekurangan dari prosedural. Yang pertama, program sangat sulit untuk proses pengembangan. Yang kedua, fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tapi tidak pada saat terinteraksi dengan sistem lainnya. Yang berikut pemrograman berorientasi objek. Fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Yang kedua, fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Yang ketiga, cara pandang. Program adalah serangkaian objek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, contoh bahasa pemrograman: Java, PHP, Ruby, Python, D++, Visual Basic, dan lain-lain. Yang berikut kelebihan dari pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, representasi dunia nyata. Yang kedua, kebebasanan pengembangan. Yang kedua, peningkatan kualitas. Yang keempat, kemudahan pemeliharaan. Yang keempat, kemampuan yang tinggi dalam modifikasi. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, aman. Yang berikut kekurangan dari pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasakan dengan PBO. Yang kedua, ukuran program yang dibuat dengan metode PBO cukup besar. Yang terakhir, tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan metode PBO. Sekian dan terima kasih.